secara general, seperti apa sih Pak tren tingkat kemiskinan di tanah air, utamanya terkait dengan kemiskinan ekstrim? Karena kalau kita lihat datanya per September 2022, ternyata ini mengalami peningkatan Pak dibandingkan Maret 2022. Kemiskinan di Indonesia menurut saya sudah dalam upaya untuk pemberantasannya itu sudah dalam track yang benar. Kita sekarang posisi kita kan sudah di bawah 2 digit, ya. Walaupun masih memang angkanya masih tinggi, yaitu 9% lebih, tetapi suatu hal yang menurut saya cukup menggembirakan karena di tengah-tengah kita dilanda oleh wabah COVID-19, kita masih bisa memiliki kekuatan untuk mengendalikan kondisi kemiskinan kita yang waktu itu kita secara pesimistis meramal karena COVID ini kita bisa melonjak ke 2 digit sekitar 15%. Tapi tidak sampai 15%. Ternyata alhamdulillah memang sempat di 10% lebih sedikit, tapi itu tidak berlangsung lama. Kemudian sekarang kembali ke posisi 9, walaupun memang kita masih belum berada pada posisi sebagaimana ketika tahun-tahun sebelum COVID-19. Pak, kemiskinan ekstrim ditargetkan pemerintah ditekan hingga 0% di tahun 2024. Sisa beberapa bulan lagi Pak menuju 2024. Sejauh ini progresnya seperti apa dan langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mempercepat penanganan kemiskinan ekstrim di tanah air? Kemiskinan ekstrim kita waktu kita awal menangani itu kan sekitar 4%. Ya, sekarang posisinya kalau tidak salah 1,4%. Ada sedikit penurunan ya, setelah COVID-19 ini kita tangani, tetapi memang belum di bawah 1. Tapi untuk daerah-daerah tertentu memang sudah ada yang di bawah 1, bahkan mungkin lebih dari 50% ya sekarang ini. Berdasarkan pengalaman saya turun ke daerah-daerah, itu kabupaten-kabupaten kota itu sudah banyak yang capaiannya bahkan tinggal 0,3%. Mudah-mudahan tren ini bagus untuk menangani tinggal 1,5 tahun ini, dan sekarang ini memang sedang kita betul-betul upayakan lebih fokus dan juga kita gerakkan seluruh pemerintah daerah, terutama kabupaten kota yang bertanggung jawab langsung terhadap urusan ini, karena sebetulnya penanganan kemiskinan ekstrim ini adalah urusan konkuren. Artinya tanggung jawabnya tidak mutlak di bawah pemerintah pusat, bahkan pemerintah daerah lah sebetulnya yang punya tanggung jawab besar untuk menangani kemiskinan khusus dan kemiskinan ekstrim ini. Dan itulah kemarin yang kita lakukan. Saya melakukan roadshow secara virtual seluruh Indonesia, seluruh kabupaten kota, kita petani satu-satu, terutama daerah-daerah yang miskin ekstrimnya masih tinggi. Kita ingin tahu bagaimana penanganannya, sebabnya apa, kemudian sumber daya apa saja yang di sana bisa dimanfaatkan, kemudian apa yang butuh dukungan dari pemerintah pusat. Kita tangani sampai kalau tidak salah 14 kali, lebih ya 18 kali pertemuan. Oke, itu rata-rata penyebabnya apa Pak? Masih terjadi kemiskinan ekstrim tingkat tinggi tersebut? Pertama data. Jadi data kemiskinan kita memang masih belum bagus. Karena itu yang kita tangani awal ketika saya mendapatkan perintah dari Bapak Presiden, itu yang kita fokuskan adalah memvalidasi data. Dan data sekarang ini kita punya data khusus namanya P3KE, itu percepatan persasaran kemiskinan ekstrim. Itu kita padukan atau kita triangulasi data yang ada di Kemensos, di TKS, kemudian ada data yang kependudukan, kondisi kependudukan yang ada di BKKBN, kemudian kita cross-check dengan data yang di Kemendagri, data Dukcapil, maka kemudian sekarang lahirlah data namanya data P3KE, dan sekarang sudah ada 18 kementerian dan lembaga yang sama-sama menggunakan data ini untuk menangani kemiskinan. Oke, ada sinkronisasi di data P3KE ini ya Pak ya? Oke. Pak, selain data P3KE tadi, apa saja upaya yang dilakukan Kemenko PMK bersinergi juga dan berkolaborasi dengan kementerian lembaga lain untuk mengentaskan kemiskinan tanah air? Kalau saya melihat sebagai Menko itu sebetulnya bukan mengkoordinasi menteri ya. Yang kita koordinasikan itu bidang tanggung jawab. Karena itu namanya Menko PMK itu Menteri Koordinator Bidang.
pembangunan manusia. Jadi bukan menterinya yang dikoordinir, yang kita koordinir adalah fungsinya. Ya. Dalam penanganan kemiskinan ini maka banyak sekali urusan-urusan yang harus saya koordinasikan dengan kementerian yang sebetulnya secara nomenklatur tidak berada di dalam koordinasi saya. Ya. Di bawah Menko yang lain. Misalnya apa? Misalnya untuk penanganan yang berbasis lingkungan, tadi itu penanganannya kan pertama dari sisi mengurangi beban pengeluaran itu dalam bentuk bansos, kemudian mengurangi dalam arti untuk menaikkan penghasilan para miskin ini bisa melalui program padat karya, kemudian pemberian bantuan-bantuan kewirausahaan, baik itu mulai KUR ataupun kalau yang baru mulai akan bangkit itu kita beri dari PNM ya. Di samping itu kita pendekatannya pendekatan lingkungan, yaitu kita perangi kemiskinan dari sisi kantongnya. Karena itu ada sanitasi, ada air bersih, ada air minum, rumah layak huni, dan seterusnya itu. Nah, ini yang punya program ini Pak Menteri PUPR, Kementerian PUPR. Walaupun Kementerian PUPR tidak berada dalam koordinasi saya harus sangat intensif untuk memanfaatkan program-program yang ada di Kementerian PUPR ini, dan itu sesuai dengan Perpres, sudah diperintah oleh Pak Presiden. Sehingga saya hampir bisa dipastikan bisa mengambil sebagian urusan Kementerian PUPR itu untuk ikut bersama-sama, dan kita selama ini begitu. Jadi dalam rapat koordinasi, terutama dalam roadshow itu saya tidak meminta Pak Menteri yang ikut hadir, sudah nggak cukup, Pak Menteri nggak perlu. Tapi pejabat atau staf yang memang sehari-hari ngurus itu. Okay. Misalnya air minum, itu nanti kalau kita ketemu dengan bupati di mana gitu ya, bupati A, kita tahu berapa air minum yang akan dibangun di sana, di mana tempatnya. Yang betul-betul mengerti apakah itu betul-betul cocok tempat itu dikaitannya dengan masalah kantong kemiskinan atau tidak. Kalau tidak, hari itu juga kita minta untuk dipindah. Kita minta bupati memastikan di mana itu harus terjadi dan seterusnya. Jadi ini kita lakukan. Kemudian juga misalnya untuk bagaimana supaya keterlibatan dari pihak swasta, terutama perusahaan-perusahaan, saya berkontak dengan Pak Menteri ISDM. Misalnya saya minta untuk CSR di perusahaan itu untuk ikut menangani miskin ekstrim di tempat itu dan kemiskinan pada umumnya gitu ya. Karena sudah ada kesepakatan saya dengan Pak Menteri Ekonomi, perusahaan punya kewajiban radius 5 km rumah orang miskin, rumah tangga miskin, dia harus ikut membantu melalui CSR-nya. Dan itu sudah kita lakukan langsung. Saya tidak perlu dengan Pak Menteri Ekonomi, Menko Ekonomi, tapi langsung dengan Pak Menteri SDM, terutama wilayah-wilayah pertambangan. Sekarang yang di sana juga ternyata banyak kantong kemiskinan, itu yang kita minta untuk perusahaan-perusahaan betul-betul beri komitmen menyalurkan sebagian dari CSR-nya untuk ikut menangani kemiskinan ekstrem. By name, by address, orangnya ini, dia tinggal di sini, kondisinya seperti ini, CSR-nya mau ngurus apa, itu, dan CR siapa, CSR yang ada perusahaan yang ditugasi, yang oleh itu Pak Menteri SDM kemudian langsung ikut menangani. Oke.